Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah, amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk berprasangka baik terhadap Allah dan terhadap makhluknya. Husnudzon billah, husnudzon bi khalqillah. Berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab Sulam, banyak kisah-kisah seorang ulama yang mana dia melewati orang-orang yang belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan mencela, tapi dia mendoakan supaya Allah memberikan hidayah, memberikan rahmat kepada orang tersebut. Maka inilah akhlak-akhlak orang-orang yang soleh, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikisahkan, ada kisah yang mana ini kisah pernah diceritakan oleh A'agim waktu 2017 lalu, yang mana ada seseorang yang jarang sembahyang, jarang Jumatan, tapi dia bisa meninggal di depan Ka'bah. Masya Allah, luar biasa. Kisahnya seperti ini. Ada seorang orang kaya yang mau menunaikan umroh, tetapi sebelum menunaikan umroh itu, dia selalu bermimpi setiap malam. Ada yang menyuruh harus umroh dengan seseorang tetangganya, yang mana tetangganya itu jarang sembahyang, jarang ke masjid, jarang Jumatan. Sehingga dia bingung, ada kejanggalan. Maka ditanyakanlah, berangkat ke guru ngajinya, ditanyakan hal seperti itu. Maka kata guru ngajinya, coba kamu istikharah, siapa anak tahu nanti Allah berikan jawaban. Maka kalau jawabannya ada jawabannya, maka datang lagi ke sini. Ternyata orang tersebut beristikharah. Setelah salat istikharah, ternyata di dalam mimpinya itu datang lagi ada seseorang yang menyuruh untuk mengajak umroh orang tersebut, orang yang tidak sembahyang itu. Lantas dia datang ke gurunya lagi, diceritakan. Kata gurunya, ya udah, kamu ajak aja dia. Itu kan jawaban yang tepat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia berangkat ke tetangganya, lalu dia berkata kepada tetangganya, ya Jari, tetanggaku, saya ini mau umroh, saya mau mengajak kau. Lantas dia tidak percaya. Dia berkata, jangankan umroh, saya sembahyang fardunya juga saya bolong-bolong, Jumatan pun juga saya jarang, ke masjid saya jarang. Ini kamu mengajak saya umroh? Ya, tapi saya benar mau mengajak kamu. Dan akhirnya, singkat ceritanya, dia bisa berangkat ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan umroh dengan orang yang kaya tadi. Setelah dia berada di Mekah, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia mau menjelang pulang ke tanah air, maka dia melaksanakan sembahyang dulu di depan Ka'bah. Dan setelah melaksanakan sembahyang, di rakaat terakhirnya dia sujud. Kemudian Allah cabut nyawa sehingga dia tidak bangun lagi dari sujud itu. Ternyata sholat itu adalah sholat terakhir untuknya. Maka orang yang kaya itu kaget, kenapa bisa seperti ini? Dia itu jarang sembahyang, dia itu jarang ke masjid, jarang Jumatan, tapi kenapa dia bisa mati di depan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala? Maka datanglah setelah di tanah air, datang lagi kepada gurunya. Maka setelah datang ke gurunya, diceritakan kisahnya seperti apa. Maka kata gurunya, mungkin dia mempunyai amalan yang kita tidak ketahui. Dan ternyata orang kaya itu menelusuri, apa sih amalannya? Ditanyakan kepada tetangganya lagi, ternyata ada amalan-amalan yang luar biasa. Amalan yang pertama, dia selalu bersedekah kepada anak yatim. Dia selalu bersedekah kepada anak yatim. Dia selalu membantu orang-orang yang kesusahan dengan tenaganya, karena dia itu bukan orang kaya, dia orang miskin, tetapi dia selalu membantu orang-orang yang kesusahan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu fi 'auni 'abdi makana 'abdu fi 'auni akhihi. Allah itu akan menolongnya selagi dia bisa menolong terhadap keluarganya, temannya, dan sesama manusia. Dan ternyata ada orang yang selalu dibantu oleh dia itu sembahyang tengah malam, kemudian dia selalu berdoa kepada Allah untuk orang tersebut, orang yang jarang sholat itu,
mendoakan supaya orang yang jarang sholat itu bisa berangkat ke tanah suci, dan ternyata diijabah, maka dia bisa berangkat ke tanah suci dengan orang tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah amalan-amalannya sehingga dia bisa meninggal husnul khotimah. Ternyata ada amalan. Satu, amalannya selalu bersedekah terhadap anak yatim, dan yang kedua, dia selalu ringan tangan untuk membantu orang-orang yang kesusahan dengan tenaganya. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah endingnya orang yang tidak sembahyang ternyata mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan yang lain. Maka kita jangan berburuk sangka kepada orang lain, karena kita belum tahu endingnya orang itu, entah baik ataupun jelek. Kita yang rajin sembahyang itu belum tahu ending akhir hidup kita itu seperti apa, apakah kita baik atau tidaknya. Maka yang menentukan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pandai menilai diri sendiri dalam kebaikan, tapi pandailah menilai diri sendiri dalam kejelekan. Dan pandailah menilai orang lain dalam kebaikannya, jangan menilai orang lain dalam keburukannya. Maka ketika kita punya prinsip seperti itu, kita akan jauh dari sifat suudon kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk kita berbuat kebaikan dengan orang-orang, dengan anak-anak yatim, menolong sesama tanpa pamrih, ikhlas karena Allah, karena kita tidak tahu ending hidup kita seperti apa akhirnya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kisah seseorang yang tidak sembahyang tetapi dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dia bisa berangkat ke Mekah, kemudian dia tobat dan dia menggelar mati yang husnul khatimah. Seperti dalam kitab ada seorang pelacur yang memberikan minum terhadap anjing dan dia mendapatkan hidayah, kemudian dia bertobat dan ternyata pelacur itu bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia bertobat mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.